Hai Esmo Jakarta, saya Sabto Yokartiko. Benar-benar dulu tuh berpikir bahwa dengan sketch yang bagus cukup menjadi desainer. Ternyata jauh dari itu gitu. Nah di Espot inilah saya banyak belajar, mengembangkan sebuah ide, mengembangkan sebuah desain ke dalam sebuah baju koleksi gitu. Sekarang ini Sabto Yokartiko sedang mempersiapkan koleksi Fall Winter 2024. Paralel sekaligus kita sedang develop untuk Spring Summer 2025. Untuk temanya kita masih develop, jadi masih research, masih develop untuk mengembangkan koleksi tersebut. Setiap koleksi kita biasanya kita develop bersama tim karena kita sebagai brand yang biasa mengangkat culture Indonesia, kita banyak mengangkat embroidery. Biasanya kita develop awal itu dari pattern, jadi kita bikin motif-motif apa yang akan kita angkat di season ini gitu. Selanjutnya research mengenai siluet, mengenai item-item apa yang mungkin secara sales bagus, dan dengan modifikasi, dengan development yang lebih lagi, kita akan create sesuatu yang baru untuk memperkenalkan di setiap seasonnya. Jadi setiap season koleksi kita selalu mencoba untuk mengangkat budaya, mengangkat culture dari apa yang kita punya di Indonesia ini. Ini kan sangat kaya gitu. Tapi biasanya kita coba mengolah ini menjadi sesuatu yang lebih modern, menjadi sesuatu yang lebih kontemporer. Setiap season dari development kita memerlukan waktu sekitar 4 bulan sampai koleksi tersebut siap untuk dipresentasikan. Proses kreativitas dalam menemukan salah satu brand identity menurut saya adalah di awal tuh kita harus konsisten gitu. Kita konsisten dengan, dulu saya konsisten dengan apa yang saya suka. Apa yang saya suka, saya observe, saya akan membiasakan sehingga orang akan terbiasa dengan, oh apa sih yang dibuat Sabto gitu. Ketika kita udah konsisten, menurut saya kita perlu melakukan inovasi gitu. Tujuannya adalah biar orang itu menemukan sesuatu hal yang baru terus terhadap setiap koleksi yang akan kita presentasikan. Jadi menurut saya konsistensi di awal, kemudian modifikasi dan development yang lebih akan membuat setiap koleksi itu menjadi lebih lebih ada ciri khasnya gitu. Jadi saya dari Espot itu lulus tahun 99. Jadi sebenarnya di masa itu tuh kita tidak mudah, apalagi saya sebagai orang daerah, tidak mudah untuk mendapatkan informasi mengenai pendidikan fashion gitu. Saya tahu bahwa saya akan menjadi fashion designer, tapi untuk menuju ke situ banyak hal-hal yang informasi itu sangat terbatas gitu. Ketika itu masih medianya adalah majalah, saya ngelihat bahwa di satu majalah ada, oh ini sekolah fashion gitu, dan sekolah fashion ini kebetulan waktu itu memberikan beasiswa, saya coba dan akhirnya ya ketemu gitu. Nah, di sekolah inilah yang membuat cara berpikir yang lebih tertata gitu, karena benar-benar dulu tuh berpikir bahwa dengan sketch yang bagus cukup menjadi desainer. Ternyata jauh dari itu gitu. Nah di Espot inilah saya banyak belajar, mengembangkan sebuah ide, mengembangkan sebuah desain ke dalam sebuah baju koleksi gitu. Memang sejak kecil saya senang bikin sketsa, mungkin dari SD gitu saya sudah menyenangi halaman mode gitu. Ketika SMP saya udah mencoba, ketika di Jakarta saya berasal dari luar Jakarta, ketika di Jakarta ada semacam kayak kompetisi fashion design, saya udah mulai coba ikut gitu. Jadi sebenarnya dari situlah yang membuat saya kayak mungkin ini passion saya gitu. Tapi ini tadi terkendala dengan informasi mengenai sekolah fashion dan akhirnya dapat, ya dari situlah saya mencoba eksplor gitu. Ternyata setelah lulus pun saya juga masih banyak mengeksplor gitu. Ternyata fashion itu nggak sekedar menjadi fashion designer. Setelah selesai sekolah saya mencoba beberapa bidang yang masih berkaitan dengan fashion, tapi belum menjadi desainer. Setelah akhirnya saya coba ternyata menemukan bahwa memang dari segala yang saya cobain ini, menjadi fashion designer adalah hal yang saya pilih gitu. Ya, di awal-awal karir ini saya belum membuat ready to wear gitu. Di zaman itu juga ready to wear tuh belum kondusif. Jadi saya masih dulu tuh bespoke gitu. Jadi kayak orang jahit baju. Tapi dari situlah saya belajar banyak gitu. Belajar bagaimana membuat baju, bagaimana membuat jaringan, membuat network yang
lebih baik ketika saya menjadi desainer ready to wear, lalu gimana membangun suatu sistem yang sangat kita butuhkan pada saat kita menjalankan bisnis lebih ke ready to wear gitu. Menurut saya, apa yang saya dapatkan ketika saya sekolah dulu masih saya terapkan ke dalam bisnis Saptojo Yogyakarta sekarang. Bagaimana pattern makingnya masih kita gunakan ilmunya, bagaimana ketika dulu saya belajar mengembangkan sebuah ide, itu semua saya pelajari ketika saya sekolah di Esmod. Menurut saya, apa yang saya dapatkan waktu itu sangat membantu ketika saya membuat line ready to wear ini gitu. Ilmunya sangat membantu. Pola pattern making ini adalah menurut saya sebagai dasar gitu. Desain sebagus apapun tanpa disupport dengan teknik yang benar, menurut saya akan sulit gitu. Ketika saya sekolah dulu juga begitu, saya berpikir bahwa untuk menjadi fashion designer itu tidak perlu pattern making awalnya. Tapi saya mendapatkan kendala di awal sekolah. Saya tidak bisa mengikuti karena saya berpikir ini pelajaran yang tidak saya butuhkan. Saya sedikit mengabaikan. Dari situ saya dapat teguran bahwa saya tidak bisa melanjutkan beasiswa ini karena saya tidak bagus istilahnya di kelas pattern making. Tapi dari situlah saya berangkat, saya belajar gitu. Ternyata pattern maker itu nggak serumit itu asal kita ngerti gitu. Nah, akhirnya saya bertekun benar-benar dan puji Tuhan waktu itu saya lulus sebagai the best pattern maker gitu. Tantangan itu sangat dibutuhkan ya, menurut saya ketika saya mengerjakan sesuatu, ketika saya sudah terbiasa dan tantangan itu nggak ada, saya berasa kayak nggak berkembang. Jadi tantangan itu menurut saya harus diadakan untuk membuat kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sampai sekarang pun masih saya terapkan dalam bekerja gitu. Ketika tim sudah terbiasa mengerjakan sesuatu dan kita udah mulai seperti rutin, berarti tanda buat kita bahwa apa nih gitu, kayak kita men-challenge apa yang kita lakukan gitu. Ketika kita terbiasa mendesain dan kita udah semudah itu kita ngedesain atau semudah itu kita membuat koleksinya, berarti itu suatu tanda buat kita bahwa ayo kita bergerak gitu. Jadi tantangan itu adalah suatu motivasi untuk kita selalu bergerak dan untuk selalu maju gitu. Apa ya, mungkin nggak ada ya itu sih, itu kayak selama di Esmod mungkin ya, dulu tuh saya berpikir sekolah fashion adalah sekolah yang mudah, sekolah yang gambar udah gitu. Ternyata ketika di sekolah dulu kita kayak kerja kelas dari jam 8 pagi selesai jam 5 sore 5 hari dalam seminggu, dan tugas yang tidak berkesudahan gitu, lanjut terus gitu. Itu sih yang saya ingat di Esmod. Dulu mungkin kita sangat mengeluh gitu, kenapa tugas sebanyak ini. Tapi at the end kita akan ngerasa bahwa apa yang telah kita kerjakan itu memang harus seperti itu. Pressure yang membuat kita, karena kita udah biasa, jadi ketika kita bekerja ya emang ritmenya seperti itu, bahwa tekanan itu kan selalu ada. Itu yang menurut saya malah menjadi suatu tanda bahwa kita on the right track gitu. Kalau kita ngerasa bahwa pressure tuh nggak ada, menurut saya itu kayak kita lost gitu. Jadi harus ada tekanan itu. Kalau kita sibuk, itu berarti sibuk is a good thing gitu menurut saya. Kalau menurut saya itu tadi ya, sekolah fashion itu adalah sekolah yang diperlukan suatu komitmen gitu. Sebenarnya kan kita senang ya, kita sekolah capek untuk melakukan sesuatu yang kita senengin. Tapi untuk memaintain itu kan diperlukan, nggak cukup senang doang gitu. Jadi itu tadi menurut saya kita perlu konsisten gitu. Konsisten, setelah kita konsisten kita senang dengan apa yang kita lakukan, kita coba motivasi lebih, kita coba kasih challenge lagi, sehingga menjadi sesuatu yang lebih persisten gitu. Jadi kita cari dengan cara-cara yang baru gimana kita ngelanjutin apa yang telah kita lakukan selama ini gitu. Ya mungkin lakukanlah riset sebanyak-banyaknya gitu. Mungkin setiap sekolah itu mempunyai kelebihan masing-masing, mempunyai cara yang berbeda gitu. Menurut saya dengan banyak melihat, banyak membandingkan, kita akan tahu gitu
Apalagi ini dengan background SMA itu kan kita nggak ada background fashion sama sekali. Jadi belajarlah yang akan mengajarin kalian dari awal gimana sih sebenarnya mendesain sesuatu gitu. Menurut saya S-Mode adalah sekolah yang bisa memberikan itu, karena zaman saya sekolah dulu banyak temen yang backgroundnya itu malah mereka curious aja. Mereka nggak ada background fashion, mereka nggak senang fashion, tapi mereka bisa bikin collection plan, mereka bisa bikin mencoba realisasiin itu gitu. Ya itu tadi, menurut saya mesti membanding-bandingkan aja gitu. Research. Kadang kita tahu bahwa saya pengen jadi fashion designer, saya pengen jadi fashion entrepreneur, saya pengen jadi, kan fashion tuh nggak melulu tentang fashion design. Ya mungkin tuh bisa ngebantu juga setiap orang itu bahwa gue pengen apa sih yang gue pengen gitu. Mungkin dengan dia tahu begitu, dia bisa menentukan sekolah mana yang dia perlukan gitu. Kalau fashion design menurut saya S-Mode.